teman-teman, selamat datang di channel YouTube Diamond Aquatic. Banyak dari kalangan orang-orang yang masih penasaran dalam hal memilih ikan hias untuk dijadikan pemandangan di akuarium. Karena ada banyak jenis ikan hias yang bisa dipelihara di akuarium, mulai dari ikan predator maupun ikan hias air tawar non-predator. Nah, di video kali ini aku akan memberitahu kepada kamu salah satu jenis ikan yang bisa kamu pelihara di akuarium. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini dalam hal pengetahuan dunia ikan, akuarium, dan lainnya. Ikan hias yang juga dikenal dengan nama Auratus cichlid atau cichlid golden Buna ini merupakan ikan hias yang cukup populer di Indonesia. Selain memiliki warna sisik yang cantik, ikan hias satu ini juga dijual dengan harga murah dan proses pemijahannya pun tidak sulit. Ikan dengan nama latin Melanochromis auratus ini memiliki tubuh pipih memanjang dengan warna kuning keemasan atau hitam pekat. Ikan ini terlihat menarik dengan adanya garis-garis horizontal yang memanjang dari pangkal kepala hingga ke ujung ekor. Ikan ini dapat bertahan hidup 8-10 tahun dengan panjang mencapai 12 cm. Biasanya, ikan asal Afrika ini dipelihara oleh pecinta ikan hias berpengalaman karena ikan hiasa galak. Mereka cukup aktif dan menjadi semakin agresif bila sudah memasuki masa kawin. Oleh karena itu, tidak semua jenis ikan bisa dicampurkan bersama ikan yang lebih suka secara teritorial ini. Apalagi ikan dengan sifat kalem dan pemalu. Sebaiknya hanya ada satu ikan jantan dengan 3 ikan betina di dalam satu akuarium. Niasa jantan adalah ikan yang senang poligami dan tidak akan suka bila ada pejantan lainnya di dalam akuarium yang sama. Namun akan berbeda cerita bila kalian memiliki akuarium dengan ukuran yang lebih besar. Di alam liar, spesies ini adalah herbivora. Terkadang dalam kasus yang jarang terjadi, mereka juga bisa menjadi karnivora. Di sisi lain, di akuarium, ikan niasa bisa menyantap semua jenis makanan sampai menjadi gemuk. Berhati-hatilah untuk tidak membuatnya makan berlebihan. Anda bisa memberikan makanan flaky atau ada produk yang dirancang khusus untuk cichlid yang berbahan spirulina. Ada juga makanan pelet atau cacing kering. Anda juga bisa melengkapi menunya dengan menambahkan sayuran segar setiap hari. Contohnya bayam, brokoli, dan lainnya. Hati-hati sangat penting untuk menghindari semua produk makanan yang mengandung hemoglobin atau seperti cacing darah. Ikan ini juga akan memakan alga yang menutupi bebatuan. Kadang-kadang mereka bahkan dapat menyerang tanaman. Hati-hati terhadap tanaman rapuh yang bisa dirusak oleh ikan niasa yang rakus. Ikan niasa cukup aktif atau bahkan kadang-kadang agresif. Mereka memiliki karakter kuat yang membuat banyak orang menyukainya. Hal ini terutama berlaku selama musim kawin, di mana ikan niasa akan menunjukkan karakter yang sangat teritorial. Mereka suka ditemani ikan sejenisnya. Buat kawanan dengan satu pejantan dan 3 betina. Niasa jantan adalah ikan poligami. Anda akan sangat sering melihat ikan ini menggali bagian bawah akuarium, sehingga dapat mengubah lingkungannya dengan cara yang cukup signifikan. Berhati-hatilah dalam memilih teman ikan, karena Melanochromis auratus memiliki karakter yang kuat. Ikan niasa akan cenderung mendominasi menghuni akuarium lainnya. Bahkan ikan besar tidak akan diberi kesempatan karena mereka cepat, lincah, dan agresif. Jangan memelihara 2 pejantan di akuarium kecil karena bisa memacu sengketa wilayah antar spesies. Semakin besar akuarium Anda, semakin besar peluang Anda untuk memelihara lebih dari 1 jantan tanpa masalah. Jika ragu, cukup buat satu kawanan yang terdiri atas 1 pejantan dan 3 betina di akuarium Anda. Mengingat karakter ikan ini yang agresif dan teritorial, jangan mencampurnya dengan spesies ikan yang pemalu, kalem, atau rentan stres.
Jangan pula memasukkan spesies ikan teritorial lainnya karena mereka pasti akan bertarung. Melanochromis auratus sedikit lebih toleran dengan ikan non-teritorial. Pelihara ikan niasa dengan ikan lain yang berukuran sama dengannya. Kondisi air harus sedekat mungkin dengan kondisi lingkungan alami sesuai dengan parameter berikut. Dalam akuarium komunitas kecil, kemungkinan burayak akan bisa hidup. Jika Anda ingin membiakkan spesies ini, buatlah akuarium yang didedikasikan khusus untuk pengembang biakan. Pasangan berbentuk hanya untuk berkembang biak dan pejantan adalah ikan poligami. Setelah kawin, betina akan mengumpulkan telurnya di mulutnya dan menyimpannya selama sekitar 3 minggu. Ambil betina ini setelah 1 minggu inkubasi untuk meletakkannya di akuarium khusus. Selama periode di mana betina menyimpan telur di mulutnya, dia tidak akan makan atau perilaku ini normal. Ketika burayak mencapai ukuran 1 cm, mereka akan dikeluarkan dari mulut ibu mereka. Setelah keluar, mereka akan ditolak di seluruh akuarium. Setelah itu, mereka akan mencari tempat persembunyian, terutama di dekat bebatuan. Pembiakan ini bisa menghasilkan 10 hingga 40 ekor. Ikan niasa menyukai ruangan terbuka sama seperti lingkungan aslinya. Pilih akuarium dengan area yang panjang setidaknya 120 cm dengan filtrasi yang kuat. Habitat alaminya terutama terdiri atas bebatuan dan sangat sedikit tanaman atau tidak sama sekali. Ciptakan pemandangan bebatuan ini dengan menumpuk batu atau siapkan tempat persembunyian di tumpukan ini agar betina dapat beristirahat di sana. Di sisi vegetasi, hindari tanaman yang rapuh karena Melanochromis auratus dengan senang hati akan menghancurkannya dan mencabutnya. Sebaliknya, pilih tanaman yang kuat sebagai anubias yang bisa Anda ikat di antara 2 batu. Lakukan penggantian air secara 20% setiap minggunya karena kebiasaan menggali tanah ikan niasa akan mencemari akuarium. Tahap pemijahan ikan niasa. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah memiliki induk yang akan dikawinkan. Pilihlah ikan dengan tubuh sehat dan memiliki ukuran minimal 4,5 cm. Perbandingan jumlah ikan betina dan jantan di dalam satu kolam adalah 8:1. Perbedaan yang signifikan ini dimaksud agar proses pemijahan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Bila satu ikan jantan telah membuahi satu ikan betina, ikan tersebut dapat membuahi ikan lainnya, sementara ikan pertama mengerami telur. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kesesuaian kolam untuk melakukan proses pemijahan. Ukuran kolam harus sesuai agar ikan dapat berkembang biak dengan nyaman. Ukuran yang paling ideal untuk sebuah kolam pemijahan adalah berukuran 1,5 meter x 3 meter dengan kedalaman 0,4 meter. Pastikan kalian membuat kolam dengan bahan semen dan sesuaikan kondisi air dengan suhu sekitar 26 derajat dan pH sebesar 7,5. Setelah 1 minggu ikan dikawinkan di dalam kolam tersebut, kalian bisa memindahkan ikan ke akuarium dengan ukuran 40 x 40 dan tinggi 80 cm. Proses pemijahan ikan niasa dimulai dengan memindahkan ikan betina yang telah mengerami telur dalam mulutnya maksimal sebanyak 30 ekor ke dalam akuarium. Bila sudah 1 minggu, kalian bisa menangkap induk betina dan menekan pipinya untuk mengeluarkan benih yang telah memiliki ekor. Silahkan pindahkan 500-1000 ekor benih ke dalam bak plastik yang telah diisi air sekitar 3/4 bagian. Pastikan kalian meletakkan bak di tempat teduh dengan penambahan aerator yang tidak terlalu kencang. Kira-kira 1 minggu berikutnya benih-benih tersebut akan mulai bisa berenang. Kalian bisa memindahkan benih ke akuarium perawatan dan sudah bisa diberi makan berupa pakan infusoria. Silahkan kembalikan induk ke dalam kolam semen untuk memulai proses pemijahan yang baru.
Itulah tadi seputar pengetahuan ikan niasa dan tips bila kamu ingin memeliharanya di akuarium. Apakah kalian menyukainya atau malah ingin memeliharanya? Tulis saja jawaban kamu di kolom komentar ya. Setelah itu lanjut kamu siapkan akuariumnya, lalu carilah ikan niasa dengan jenis yang kamu sukai. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, ikan apa saja yang kamu ingin bahas di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Nantikan video berikutnya di channel YouTube Kaiman Aquatic.